Selamat pagi siswa-siswi Bapak. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah struktur teks laporan hasil observasi. Adapun materi kita sebelumnya yaitu tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi yaitu berupa pengamatan ya atau mengamati, mendeskripsikan atau merincikan sesuatu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saksikan video pembelajaran berikut. Struktur teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami struktur teks laporan hasil observasi. Dan pembelajaran kita ini ada di halaman 139 sampai halaman 143. Nah, sebelum memulai pembelajaran, siswa-siswi Bapak persiapkan alat-alat pembelajarannya seperti buku catatan, pulpen, dan penghapus. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu adalah pernyataan umum atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi bagian. Yang keempat adalah simpulan. Pada kesimpulan ini boleh ada dan boleh tidak ada. Nah, struktur teks laporan hasil observasi di sini deskripsi bagiannya ada 2. Artinya, pada deskripsi bagian boleh 2 paragraf. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi umum atau definisi umum. Yang artinya, pernyataan umum berisi informasi umum atau nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi adalah menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Definisi menggunakan adalah dan merupakan. Artinya, pada pernyataan umum biasanya berada di awal teks yang berupa pengertian dengan menggunakan kata adalah, merupakan, atau bisa juga asal-usul suatu benda, kelas ataupun golongan. Yang kedua, deskripsi bagian. Nah, isi pada deskripsi bagian adalah berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Kalau makhluk hidup berisi ciri fisik. Ciri fisik ini berupa bentuk tubuh, warna kulit juga bisa, tinggi juga bisa, habitat. Habitat ini merupakan tempat tinggal, makanan, perilaku atau sikap, perincian manfaat. Biasanya ini perincian manfaat pada tumbuhan. Manfaat, misalnya manfaat jeruk. Kalau berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek. Sifat-sifat khusus objek. Pada bagian ini menggunakan kata istilah, kata baku, dan kalimat efektif. Menggunakan kata sambung, yaitu, dan, selain itu, rincian jenis kelompok pertama, kedua, dan lain-lain. Nah, pada deskripsi bagian, biasanya isinya bisa berupa jenis, ciri-ciri, ataupun manfaat pada makhluk hidup, ataupun sebuah objek, ataupun benda. Nah, yang terakhir adalah simpulan. Simpulan pada teks hasil observasi ini boleh ada dan boleh tidak ada. Sebaiknya, simpulan pada observasi ini harus ada. Nah, pengertian simpulan adalah berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan.
Nah, artinya ringkasan pada definisi umum tadi, jenis dan manfaat itu kita ringkas atau kita simpulkan pada poin kesimpulan. Berikut ini adalah contoh teks laporan hasil observasi yang akan kita tentukan strukturnya. Yang pertama adalah definisi informasi umum atau pernyataan umum, klasifikasi dan definisi. Nah, di sini pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Pantai adalah itu merupakan pengertian. Yang kedua, deskripsi bagian. Nah, pada deskripsi bagian ini, pada kalimat pertama, pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar. Yang kita ketahui tadi bahwa deskripsi bagian merupakan ciri-ciri dari suatu objek atau suatu benda ataupun makhluk hidup. Nah, pada kalimat kedua, termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Ini merupakan jenis dari pantai. Nah, kalimat tersebut merupakan dari jenis dan ciri-ciri pantai. Kita lanjut. Deskripsi bagian yang kedua. Pada deskripsi bagian kedua, ini berisi manfaat pantai. Manfaat pantai pada kalimat pasir yang dicampur dengan air laut diolah menjadi garam. Artinya pantai ini bisa kita olah menjadi garam. Dan manfaat yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang adalah manfaat pasir buat kesehatan manusia. Nah, ini merupakan manfaat dari pantai yang berupa dari deskripsi bagian. Oke, kita lanjut. Ringkasan atau kesimpulan. Pantai terdiri atas beberapa jenis. Ini tadi merupakan dari deskripsi bagian. Komponen biotik dan abiotik mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Nah, ini merupakan ringkasan dari deskripsi bagian tadi. Oke. Tugasnya ada di halaman 144. Coba buka dan kerjakan serta dikumpul pada jam konsultasi. Kesimpulan, struktur teks laporan hasil observasi berisi definisi atau pengertian yang berada di awal teks, menjelaskan ciri-ciri, jenis-jenis, dan klasifikasi atau penggolongan. Sekian pembelajaran kita hari ini, dan kita akan berjumpa minggu depan kembali.